Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 2, subtema 2, kelas 3, yaitu tentang pesan dalam dongeng. Ada yang tahu dongeng enggak? Iya pasti tahu ya, sering dibacakan sama orang tua biasanya kalau bobo. Ada yang pernah dibacakan dongeng sama orang tuanya? Iya ada. Nah itu adalah dongeng. Nah sebelum Ibu menyampaikan materi pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, diharapkan siswa mampu menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan ataupun tulisan dengan tujuan untuk kesenangan. Yang kedua, siswa mampu mempraktekkan pesan yang terdapat dalam dongeng di kehidupan sehari-hari. Oke. Ada yang tahu pengertian dongeng itu apa? Nah, Ibu jelaskan ya, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi atau tidak nyata. Bisa disebut dengan penuh hayalan dan imajinasi serta tidak benar-benar terjadi. Itu adalah dongeng sayang. Jadi kejadiannya itu tidak benar-benar terjadi. Bisa disebut dengan fiksi. Nah, dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun. Ada yang tahu enggak turun-temurun itu bagaimana contohnya? Ya, misalnya mamanya Alexa misalnya menceritakan kejadian sebelum-sebelumnya zaman dulu dari cerita nenek moyang yang terdahulu. Jadi diceritakan kembali ke Alexa. Itu yang dimaksud dengan secara turun-temurun. Dongeng itu mempunyai fungsi yaitu untuk hiburan. Dalam setiap cerita dongeng itu pasti berisi pesan moral atau amanat atau pesan mendidik untuk pembacanya. Jadi di setiap dongeng itu pasti ada amanat yang bisa kita ambil, ya. Nah, bentuk pesan atau amanat dalam dongeng itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tersirat, yang kedua tersurat. Tersirat itu yaitu pesan atau amanat tidak tertulis langsung di dalam cerita dongeng. Biasanya kita harus mencari dan menyimpulkan sendiri pesan dongengnya. Kalau tersurat yaitu amanat atau pesan dongengnya tertulis langsung di dalam cerita dongengnya. Jadi yang tersirat tidak secara langsung tertulis, kalau tersurat langsung tertulis ya. Paham sampai di sini? Oke, paham. Kita lanjut. Nah, bagaimana sih cara menentukan pesan dalam dongeng? Ada yang tahu enggak? Ibu kasih tahu ya. Yang pertama, baca seluruh isi cerita dongeng secara seksama. Dan yang kedua, cari isi pokok atau inti cerita dari setiap paragraf. Dan yang ketiga, pahami setiap isi atau inti cerita setiap paragraf. Dan yang keempat, simpulkan inti cerita menjadi sebuah amanat atau pesan moral dalam sebuah cerita dongeng. Untuk lebih memahaminya, bagaimana cara mencari pesan atau amanat dalam sebuah cerita dongeng, yuk kita simak sama-sama kisah semut dan merpati. Dengarkan secara seksama ya. Judulnya yaitu tentang kisah semut dan merpati. Dengarkan ibu membacakan cerita ya. Dengarkan secara seksama. Pada suatu hari, ada seekor semut yang berjalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil.
Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, sang merpati pun merasa iba. Burung merpati pun memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut pun merayap naik ke atas daun. Akhirnya semut berhasil menyelamatkan dirinya dengan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat pemburu burung yang sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik hati tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibas-ngibas ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengebas-ngebaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan diri. Nah, inti cerita dari kisah semut dan merpati tadi adalah tentang apa, anak-anak? Iya, betul, hebat. Sikap saling tolong menolong. Oke, pintar. Nah, jadi ada yang tahu enggak pesan atau amanat dalam cerita tadi? Ada yang tahu enggak? Iya, betul. Kita harus saling tolong menolong. Nah, supaya lebih jelas lagi, Ibu jelaskan pesan atau amanat pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah semut dan merpati tadi, yaitu kita jangan pernah ragu untuk berbuat kebaikan kepada siapapun yang sedang berada dalam kesulitan. Karena kebaikan yang kita lakukan pasti suatu saat kita akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Walaupun dari orang tersebut nanti ada balasan kebaikan dari orang lain, ya. Jadi kita harus selalu berbuat baik kepada sesama, yaitu juga kita harus saling tolong menolong. Nah, sampai di sini anak-anak paham? Iya, paham. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Tugas anak-anak yaitu pelajari bukunya. Nanti di pertemuan berikutnya ada pertanyaan tentang materi tentang dongeng yang telah Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.